pakai Allah Pak, aja. Bapak silakan pakai kata Allah, karena kata Allah menurut bahasa Ibrani Ya, artinya adalah sumpah serapah. dipermasalahkan sama orang Muslim, kenapa kita pakai Allah? Kita bicara tentang Allah bukan Allah. Bapak pakai Allah silakan. Ya Kita kan, bicara tentang di Allah. situ kan tentang tulisannya Allah, bukan Allah. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bapak pakai kata Allah. Saya suka Ya Bapak sudah. pakai kata Allah. Ya sudah. Ya Nih, jangan karena dipermasalahkan lagi. nggak Untuk ada apa? yang permasalahkan. Tapi kata Ya Allah jangan bilang kalian baca. Yesus bukan Aduh. Allah. Ya berarti Allah. Pak, di sini Yesus bukan Allah, bukan Allah. Ya Karena Allah kayak di dalam bahasa situ Ibrani. tulisannya Aduh, Allah, bukan Allah. Pak, Ubah Bapak aja, dengar ya. ubah aja, Kalau- ubah. Itu ubah, nggak perlu dipersoalkan lagi. Loh, kok ini Bapak? Oke, sekarang gini ya, saya tunjukkan kepada kalian ya. Kata Allah itu dalam perspektif bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Enggak apa-apa, kalian pakai kata Allah itu ya. Bentar. Saya kasih kata kalian kata Allah dulu ya. Ini buat edukasi kalau kita melakukan pendekatan linguistik ya. Oke. Dalam kitab Mazmur ya. Bentar. Dalam kitab Mazmur ya, saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Duh, mana ini? Saya pakai ini saja dulu, pakai data. Saya tuh enggak biasa diskusi asumsi, saya bilang kan sudah saya Nggak katakan. bisa asumsi. Kita memang. Iya, Bapak tunjukin literasinya di mana kata Itu Allah kan itu kata adalah Allah generic itu. name. Kan kita bukan pakai yang seperti yang kau katakan gitu. Bapak ini ngomong apa sih? Nggak ngerti Ya, saya. yang nggak Bapak jelas ngomong apa tuh coba? kalian tuh tulisannya Allah tapi bacanya Allah gitu loh. Yang nggak jelas. Loh, sejak kapan kata Allah itu bisa disebut dengan Allah? Ah, kamu Bapak yang tahu nulis. bahasa Arab nggak? Bapak tahu nggak kata Allah itu bahasa Arab? Kamu yang nulis di situ. Yesus bukan Allah. Itu Allah, itu L-nya aja bukan, dua nggak loh. ada. Ya, Allah. Kok Allah. Allah, gitu. Allah kalau Allah tuh L-nya satu. Gimana Ya sih? kan ini? Allah. Oh, Allah. L-nya dua, ya. Allah. Hei, ilah dengan Allah. Ya, Udah Bapak gimana diam sih diam. kamu Nggak, nulisnya Bapak diam, Allah Bapak kok diam dulu, Bapak. Nggak, Bapak diam aja dulu. Allah. bukan Tuhan. Oke, kita tunjukin data ya guys. Saya nggak mau asumsi dari tadi ya. Bapak kalau Bapak nggak mampu, udah Bapak diam aja deh. Bapak Tidak kasih ke teman Bapak. mampu. Sendiri Kita nggak bisa mampu itu, Rifa lebih tuliskan pintar itu. yang Ya, ini ya teman-teman ya. Pintar banget Kita itu, sepakat teman-teman kalau teman-teman Kristen memanggil Tuhannya dengan kata Allah, tapi tolong bahasa Arabnya itu jangan dipakai ya Allah, karena itu la-nya dua. Kita nggak Allah. pernah Ya, pakai penuh. Allah. Aduh, Bapak diam Nggak dulu pernah. deh. Bapak kalau tidak mau diam saya Jangan turunin nih, saya lah nuduh-nuduh aja menunjukin. lah. Oke teman-teman, lihat ya, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Ini ada dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat 7. Teman-teman Baik. kalau mau melihat sumpah serapah dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Ya, nih baru Allah nih. Nih ya. Allahnya L1 atau L2? Mana? Nih, Allah nih. Ya, ini Allah ya. Ini baru Oh, bisa kalau kalian Allah yang itu menyebut benar. karena L-nya satu. Itu benar, itu sumpah serapah benar. Tapi kalau Allah L2 Iya. itu Allah beri surga. Kami juga Allah Gimana L2. tulis kata Allah ALL2 itu di dalam kitab kalian? Kita nggak Tunjukkan paham, kepada di saya. kitab- Tunjukkan lu baca di Allah situ dalam ada. kitab kalian. Kamu baca Tunjukkan ada di dalam situ. kitab kalian. Oke, Ada tunjukkan di mana dalam banyak. ayat berapa? Ya. Ayat berapa? Kamu baca di Ayat berapa? Yohanes ke Lukas ke di Injil itu Yohanes ada berapa? banyak tulisan. Yohanes berapa? Yohanes Ya. berapa? Ya, yang ada kata Yohanes Allahnya berapa? lu baca di dalam. Yohanes Ya, berapa? Akulah Tuhan Allah. Akulah Allah Tuhan apa Tuhan Allahmu. 10 ayat 28 Nah, gitu-gitu. Ayat berapa? Iya, gitu. Saya minta dalil. Mana? Iya, ya ada dalilnya itu ada dalam ada Iya, tulis Allah mana, banyak-banyak dalam kitab. Mana? Ada di dalam situ ada. Ini Lu baca kepas aja ada kok. mabuk jangan di sini. Saya butuh orang yang tidak mabuk. Oke, mana ayat Oh, berapa? nggak mabuk. Kita bahas ini. Berapa Pak Agustinus? Kalau Rifa mabuk enggak? Saya minta nggak usah curhat. Data mana ayat berapa? Saya buka di sini. Cepat ayat berapa? Ada banyak tulisan Allah dalam Alkitab itu Mana? banyak. Kok banyak sekali. satu aja nggak bisa Ya, tunjukin itu mana? Cari. Ya carilah itu dalam Loh. Injil itu banyak kok. Berarti Anda nggak Kamu- ngerti berarti. Oh ngerti banget. Lah mana ayatnya apa? Ayatnya apa? Bukan ayat di dalam itu tuh di ayat-ayat itu banyak tulisan Allah. Allah itu pakai Yang 2 L. mana? Tunjukkan satu Ada ayat. banyak. saja. Buka aja, buka Alkitab itu. Oh, Kamu berarti baca Anda aja nggak dah. tahu satu pun ayat Maksud kitab Anda. Bukan, saya nggak pegang Alkitab, jadi saya nggak bisa. Ayat berapanya gitu loh. Saya jawab Yohanes Bukan, di dalam Alkitab itu banyak kan tulisan Oke, Allah. oke, Tinggal buka silakan. aja baca. Diam, Agustinus kalau nggak mampu jawab Pak Pendeta Sitepu. Ayat berapa Bukan, Pak nggak Pendeta Sitepu? Yohanes 8 ayat 54. Oke, Yohanes 8 ayat 54. Oke ya. Oke, kita baca di sini ya. Teman-teman, mari kita rujuk teman-teman ya. Ini baru Iya, kita edukasi. Allah L yang Ini- 1 kedua itu. Agustinus diam, ini Pak Pendeta Sitepu yang Iya. kasih data. Yohanes Iya, iya. pasal 8:58, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun tidak ada.
Tetapi Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Coba jelaskan Pak. Di mana di sini Yesus dikatakan Allah? Enggak. Tadi kamu bilang Allah L-nya 1 per 2. Itu kamu lihat itu L-nya 1 per 2. Kamu tahu ini apa? Ini terjemahan. Maka kita akan lihat aslinya ya. Ini aslinya. L2 apa 1 kita tanya. Tadinya tanya L2 apa 1. Kamu Tuhanmu tuh Theos. Oh, bukan L-nya 2 per 1. Tadi kan kamu bilang Allah itu artinya, aduh, kamu ini putar baliknya pinter bang. Tadi kata L1 itu artinya sumpah serapah. Kalau L2 itu artinya apa? Memang Ada kamu nggak bisa menyebut L2 dengan kata Allah. Sejak kapan L2 bisa disebut dengan kata Allah? Emang itu terjemahan bahasa Indonesia Allah. Emang. Mana terjemahan? Tunjukkan kepada saya literatur mana yang menerjemahkan Theos dengan kata Allah. Tunjukkan sama saya sekarang. Ini Theos. Jangan panggil Allah. Theos. Kalau kamu bilang Allah enggak apa-apa, karena Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Silahkan kalian pakai kata Allah itu. itu L1 yang sumpah serapah. Kamu itu dari tadi bolak-balik itu L2 itu Allah gitu kan. Allah Bapa di surga itu L2. Itu kamu kan tadi tanya, ada nggak tulisan itu L2 itu Allah? Ini Theos. Tadi kan kamu udah baca itu L1 atau 2. Jangan lari dulu. Yang tadi kamu baca L1 atau 2 tadi. Itu terjemahan LAI yang mengambil secara sepihak kata Allah dijadikan sebagai padanan kata Theos. Sementara ini tidak bisa secara akademis karena Allah adalah Ismul Zat menurut semua kamus. Gitu. Memang gitu kok. Itu kan menurut apa ajaranmu, tapi ajaran kami nggak begitu. Ajaran saya. Kok bukan ajaran saya menurut itu kamu yang berngomong kan. Kalau kami dari kecil diajarin Allah itu L2 itu. Iya kan tulisannya L2 itu. Kok saya pula. Kamu kan baru ngomong L1 itu sumpah serapah. Kami kan nggak pernah diajarin dari kecil Allah L-nya 1. Udah diam dulu, saya mau sama Pak Pendeta Sitiaku aja. Kamu nggak ngerti apa-apa udah. Nih. Kamu juga ngerti, kamu tuh bodoh loh. Barang siapa yang mengatakan seorang bodoh maka dia masuk neraka. Selamat kau datang neraka ya. Baca kitabmu itu. Kamu paling pintar sih jadi masuk surga udah. Jadi ringkasan Allah ya. Allah adalah kita akan menuju kepada mana ya? Ini ya referensi cepat. Nama Tuhan di kalangan umat Islam. Ini bukan referensi Islam, tapi ini adalah Oxford referensi. Jadi kalian bilang bahwa kami sesuai dengan perspektif Islam. Tidak. Ini secara dunia ya. Makanya orang Eropa itu tidak kenal Allah. Karena Allah adalah nama Tuhan dalam perspektif, bukan perspektif. Seluruh kamus mengatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dari umat Islam. Karena kalau God itu ilah. Baru padanannya cepat. Ilah. Bukan, baru L-nya 1. Bukan Allah. Dari tadi nggak paham ini. Bawa data kalau diskusi sama saya. Siapa lagi yang membicara ini? Agustinus, izin ya. Rupi ini mengharamkan kebodohan tapi mengizinkan ketidaktahuan ya. Iya, ngerti. Tapi begini tadi. Pak Pendeta Sitepu, udah diam Agustinus. Lebih baik saya dengarkan Pak Pendeta saja. Silakan Pak Pendeta, ada yang disampaikan, silakan. Iya, ini judulnya kan Yesus bukan Allah. Nah, ini saya karena baru masuk tadi, saya mau bertanya, apakah sudah ada pandangan dari kekristenan? Karena dari tadi saya dengar pandangannya dari satu pun tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa kata Allah itu sesuai dengan yang kalian imani sebagai gelar atau generic name. Dasarnya apa? Dari tadi kita minta itu. Kami dari tadi umat Islam meminta bahwa Yesus adalah Allah sesuai dengan data. Contoh, Allah yang kalian maksud tertulis dalam kitab LAI itu adalah generic name. Itu siapa yang menuliskan? Siapa yang mengajarkan? Karena Allah secara kamus seluruh dunia saja mengakui bahwa Allah, bahkan tadi Ustadz Ali sudah tunjukkan, bahkan ya Kristen Koptik pun menunjukkan bahwa Allah adalah nama Tuhan, bukan gelar. Kalian Kristen di Indonesia ini mengatakan bahwa Allah adalah gelar, itu siapa yang ngajarin? Itu yang kita minta dari tadi. Ustadz Alif jangan tidur, potong gaji ya. Berarti apakah saya boleh menunjukkan data-datanya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu adalah Allah. Bapak apakah mau menyamakan kata Tuhan dengan kata Allah? Ya, karena bagi saya Tuhan, dan seperti pembahasan saya kemarin dengan Pak Doni. Pak Doni ya. Bukankah sudah dijelaskan bahwa bahkan dalam kitab Anda Paulus pun membedakan antara Allah dengan Tuhan? Tuhan itu dikatakan untuk Yesus ketika dia situasinya sedang berada di dunia. Padanan katanya apa Tuhan? Kenapa? Padanan kata Tuhan dalam bahasa aslinya apa? Kurios kan. Nah, kalau kata Allah padanan katanya apa?
dalam apanya? Bahasa Yunaninya. Theos. Nah, theos itu apa maknanya? Ya theos itu maknanya ya Allah. Ya tunjukkan kepada saya literasi mana yang mengatakan bahwa theos sama dengan Allah. Bentar. Ya disambung dulu sama yang lain. Oke, Ustadz Alif, bangun Ustadz Alif, kerja. Ustadz Alif. Telepon Ustadz Alif Cep. Ya itu ya teman-teman ya. Dari kita meminta kepada teman-teman Kristen menunjukkan bahwa Allah yang tertulis itu Allah tapi dibaca dengan Allah. Nah, itu di mana tertulis bahwa Allah itu adalah generic name, gelar. Di bahasa mana itu digunakan? Bahasa Ibrani, Aramaik kah? Bahasa Arab kah? Bahasa Indonesia kah? Di mana bahasa Indonesia mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar? Itu yang kita minta dari tadi. Oke? Baru kita lanjut diskusi selanjutnya. Oke, kita sapa Geranada. Apa yang mau disampaikan Geranada? Setelah itu saya akan sapa yang lainnya. Lanjut, karena saya juga mau closing ya. Ini sudah saya tidak sanggup malam-malam sekali. Enggak Kak, tadi itu cuman mau jelasin yang Nabi Adam tadi. Tapi udah aku masih ada ngasih orangnya, masih ada. Jadi inilah Samuel. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Adam itu hilaf lah ya, bukan dia memang dosa. Jadi dalam yang aku belajarin makanya aku mualaf. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang sebelumnya itu pemimpin yang paling tingginya itu, pemimpinnya para malaikat itu ada yang namanya iblis lah ya. Gitu ceritanya. Izin Gerenada, kalau mau menjelaskan tentang Islam Uni tidak mau berdasarkan asumsi, Uni mau pakai dalil, pakai data. Izin setiap umat Islam di sini mau mualaf ke, mau ustadz, mau kiai ke, Uni meminta parameter bawa data. Jadi Uni tidak mau di dalam Islam itu aku siapin data dulu aja Uni. Iya, jadi tidak boleh bicara di sini tanpa data. Mohon maaf ya, Dek. Itu udah dibilang dari tadi. Siapapun yang mau bicara di sini apalagi Islam, ayat dulu baru jelaskan. Tidak ada istilahnya jelaskan dulu baru ayat kemudian. Betul Unirifa. Ya, dan saya sudah mau tidur ya. Ini saya sapa Pak Pendeta Sitepu. Sembari menunggu data dari Pak Pendeta Sitepu, diskusi tentang Yesus bukan Allah bisa kita lanjutkan besok karena saya akan membawa tema ini terus menerus sama seperti Mikana membawa tema ini terus menerus. Maka saya pun akan membawa tema ini terus menerus sebagai counter terhadap fitnah Yesus adalah Allah. Karena bagi saya itu adalah Allah secara akademis maupun secara akademis dan secara secara iman kami pun itu adalah sebuah penghinaan. Dan mohon maaf ya kalau teman-teman misalkannya menurut teman-teman membosankan tema ini ya silakan saya akan ganti topik ketika Mikana pun ganti topik atau Ica ganti topik ya. Saya udah dapat datanya. Ya silakan Pak. Saya open cam ya. Boleh. Ya, di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di situ Yesus dinyatakan Allah menyertai kita. Nah, ini dia menggunakan kata theos. Ya, ido parthenos en gas tri exei kai petsetai Wion kai kales sausinto onoma auto Immanuel ho estin matermeneomenon met hemon no ho theos. Ya. Jadi Yesus di sini menggunakan kata theos, Allah. Ya itu terjemahannya Pak.
terjemahan maksudnya ini kan dari bahasa Ibrani kan? Enggak apa-apa, lanjut. Saya bisa menunjukkan kok. Saya bisa menunjukkan bahwasanya saya sampaikan ya. Pertama, Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel dalam Perjanjian Baru. Tidak pernah sama sekali dia dipanggil Immanuel. Yang kedua, apa masalahnya dengan kata Immanuel? Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengar. Apakah Ismail jadi Tuhan? Tidak. Ya, jadi itu hal yang biasa. Jimmy dimute dulu. Jadi artinya begini. Banyak sekali Israel itu artinya apa? Ada kata L di belakang namanya. Jadi bagi saya itu tidak problem. Banyak sekali. Bahkan nama sebuah tugu pun itu ada nama tugu menggunakan nama Tuhan. Apakah tugu itu langsung jadi Tuhan? Tidak. Karena kalau kita bicara tentang banyak penyematan nama Zakaria dikatakan itu bahwa itu Yah. Maka itu bisa juga disebut Bait El. Apakah Tuhan itu adalah rumah atau jadi langsung Tuhan? Kan tidak. Banyak sekali. Saya bisa tunjukkan kepada Anda nama orang-orang di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan nama Tuhan. Bahkan sebuah tugu dikatakan Tuhan Israel. Ada itu. Saya bisa tunjukkan data. Tapi ini karena handphone saya satu lagi mana ya? Handphone saya itu hilang satu lagi dipakai. Oh ini nih ada. Ini datanya nih. Saya tunjukin ya. Jadi itu nggak masalah sebenarnya bagi saya itu, apalagi itu dalam kaidah perspektif bahasa Ibrani, bukan berarti ketika namanya jadi Immanuel dia langsung jadi Tuhan gitu ya. Dan lagi pula Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat ya. Nih kita lihatkan di sini sebentar nama Tuhan ya. Teman-teman diam dulu, saya cari datanya dulu. Ya, karena kita sudah mau close ya, jadi saya tidak bisa naikkan teman-teman yang lain ya, karena saya tidak mau bergadang lagi ya. Oke. Sabar, saya fokus kepada. Masih sore terus. Gak bisa Uni. Nanti. Udah jam 12, bentar lagi. Ada parah. Iya. Masya Allah. Oh, naik. Jam 2 lah. Jangan Uni besok anak-anak sekolah apalagi nih. Bentar ya, aduh mana ini. Lelah bisa Jimmy menggantikan Mas. Oke sabar ya teman-teman ya. Pula nih handphone hang pula lagi nih. Mana ini mana ya? Nih. Mana ya? Kon sama-sama dan chat tempat bagus semua. Teman-teman nama aku kalian sama mana itu? Baru jam 1 tutup. Enggak Uni ngantuk Uni. Gak kuat. Iya soalnya itu Cep, Uni kan mau kuliah, jadi harus ini jaga-jaga ini, jaga kesehatan. Besok hari apa sih? Besok belum kuliah, tapi kan ada PR yang harus dikerjain. Sabar ya Pak Pendeta, saya lagi cari data ini. Mana ya? Sabar ya Pak. Saking banyaknya data saya, itu sampai saya besok ya, padahal ini udah ganti hari loh tempat aku. Nah ini. Mana ini? Di sini baru jam 12 belum ganti hari. Emang Karona di mana sih? Di Yaman. Ini. Oh ini. Di dalam mana ya? Nah. Aduh ini nih. Nih nama mana ini ya? Sorry guys, saya kehilangan data-datanya guys. Sepertinya anak saya hapus itu. Ini mantap. Kejadian pasal 33 nomor 20. Pak Pendeta Sitepo izin coba buka kejadian pasal 33 20. Kejadian pasal 33 nomor 20. Open cam atau apa Uni? Open cam aja Pak, biar jelas Pak. Pakai sabda.org Pak, biar tahu di situ bahasa Ibraninya Pak. Oh ini saya pakai Alkitab handphone. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Izin yang lain saya nggak bisa masukin ya, karena saya mau istirahat. Silakan Pak. Bapak buka kejadian pasal 33 nomor 20. Kejadian pasal 33 nomor 20.
Ntar saya balik dulu kameranya nih salah. Oke, siap. Atau Uni aja yang buka bisa ya? Ini nge-lag saya punya saya. Boleh. Kejadian 3320 ya. Boleh. Kejadian 33 nomor 20. Boleh banget. Atau Cebi deh, Cep. Soalnya Uni takut ini blur juga kan, Uni signalnya nggak bagus. Kejadian 3320 ya. Buka sabda.org, Cep, biar bisa itu biar bisa lihat bahasa aslinya. Dah. Nah, bacakan, Cep. 3320 kan? Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Nah, tuh. Nama misbah saja Allah Israel ialah Allah. Apa jadi Allah itu misbah? Jadi kalau ada oknum yang diberi nama Immanuel, emang dia langsung jadi Tuhan gitu? Itu misbah namanya Allah Israel ialah Allah. Coba tengok bahasa aslinya. Itu misbah loh. Apa misbah itu langsung jadi Tuhan gitu? Kan tidak kan? Ya itu aja lah mungkin ya Pak Steve, saya naikin terakhir ya buat closing statement ya. Buka bahasa aslinya. Allah Israel ialah Allah. Elohe Israel Elohe. Itu ada itu. Kok kabur? Enggak ada kok Bapak Pak Arwina. Astagfirullah, sorry Pak. Mataku yang ini. Ya. Kemudian itu Yeremia pasal 33:16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Baca itu Yeremia pasal 33 nomor 16. Yeremia 33:16. Sabda.org. Kalau Immanuel artinya Allah bersama kita, justru Yeremia pasal 33:16 Bani Israel akan disebut dengan Tuhan keadilan kita. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Coba Tuhan keadilan kita, coba lihat bahasa aslinya apa, bahasa apanya? Bahasa apanya? Bahasa itunya apa? Leksikotnya. Coba uni. Di sini uni cari ya, bentar. Yeremia pasal 33. Itu arti dari nama. Iya, arti nama itu kan nama Pak. Akhirnya Immanuel itu kan Tuhan bersama kita. Sementara kan Tuhan keadilan kita itu kan nama. Makanya kita lihat Tuhan keadilan kita ini akan merujuk kepada Yehova. Maksud saya adalah Sedek. Nah, Immanuel Tuhan bersama kita. Yehova Sedek lebih jelas lagi pakai Yod He Vav He di situ. Apakah dia langsung jadi Tuhan? Kan tidak. Jadi kalau Bapak berargumen bahwa dia dipanggil Allah karena dia Immanuel, Allah yang perkasa, Allah yang berapa segala macam, itu bahkan Yehuda dipanggil dengan kata Allah yang Allah Sedek malahan. Kalau dia dipanggil Allah perkasa, siapapun dipanggil Allah perkasa, itu tadi misbah batu juga dipanggil sebagai Allah Tuhannya Israel. Jadi apa ya, sudah banyak dalam tradisi perjanjian lama itu nama-nama Tuhan disematkan kepada benda-benda atau kepada manusia gitu. Kalau Bapak mau jujur membuka itu, dari itu saya tunjukkan kepada Bapak banyak ayat. Itu tadi kejadian tentang misbah. Kemudian 1 Samuel, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli. Eli itu Tuhanku artinya. Apakah dia langsung jadi Eli? Kan tidak. Hofni dan Pinehas. Hakim-Hakim pasal 9 ayat kelima. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Yerubal termasuk juga, kalau Yerubal ya nama dewa kalau nggak salah ada itu. Tapi yang termasuk yang paling jelas sekali adalah kata Tuhan Israel itu apa, Tuhan Sedek, Yod He Vav He Sedek gitu. Jadi itu jangan sangat clear, very very clear. Jadi itu tidak bisa ditunjukkan itu argumentasi Bapak itu. Jadi itu saja sih. Intinya gini loh Pak, yang kita maksud itu sebenarnya bukan Yod He Vav He, Theos atau Kurios, karena itu kan isi kitab suci Anda. Yang kita maksudkan itu adalah Allah. Di mana kata Allah itu ketika kalian menerjemahkannya menjadi
ilah atau generic name atau gelar. Dari mana kalian punya dasar hal itu? Dasarnya dari mana? Dalilnya dari mana? Itu loh yang maksud kami itu. Kalau kalian mau mengatakan dia adalah Tuhan sembahan, tidak apa-apa. Kami tidak koreksi itu. Itu hak kalian beriman seperti itu. Itu iman kalian. Kami tidak masalah bagi kami umat Islam. Tapi ketika dikatakan Yesus adalah Allah, secara akademis tertolak. Karena Allah menurut sisi akademis secara kamus bahasa adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Gitu loh. Bahkan tadi Ustadz Ali sudah menunjukkan dari versi gereja Koptik dalam bahasa Arab. Itu ya. Gitu Pak Pendeta Sitepu. Ada closing statement Pak, silakan karena saya juga mau closing gitu. Mungkin ini sih Uni ya. Maksud saya adalah kalau besok Uni masih mau membawa tema ini, mungkin bisa diganti Yesus bukan Tuhan atau apa. Karena bagi saya secara pribadi memang sih saya setuju ya. Dalam artian saya setuju Yesus itu bukan Allah dalam versi Muslim gitu. Kalau Yesus adalah kurios, saya justru setuju Pak. Karena kurios itu artinya Sayyid. Pemilik keledai dalam kitab Anda adalah kurios. Sarah itu dipanggil kuria karena ada feminim dan ada feminim dan maskulin. Kemudian kalau kita bicara tentang apalagi banyak Pak yang bergelar kurios. Bahkan itu murid-murid Yesus bergelar kurios. Jadi tidak masalah dia dipanggil kurios, karena bagi saya memang dia perlu dimuliakan karena dia adalah nabi utusan Tuhan. Sayyid dalam kitab Al-Muqaddas Yohanes 13:13 kata Tuhan itu dipadankan dengan kata Sayyid. Nah sama kami memanggil nabi-nabi kami dengan Sayyid. Jadi saya tidak bantah karena kata Tuhan sendiri menurut LAI adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Hiperkorek Pak, kesalahan sebut. Ya, jadi kalau kita maknai secara umum Tuhan artinya pencipta alam, maka baru kita tunjukkan apakah Yesus pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta, baru kita bahas itu. Tapi kalau kata Tuhan, karena kata Tuhan ini bahasa yang tidak ada di dalam kitab kita masing-masing. Di kitab Anda itu adanya kata teos dan kata kurios. Saya tidak mau mendistorsi. Gini, jadi saya ini termasuk orang yang tidak mau terdistorsi dalam secara bahasa. Kita boleh menggunakan parameter bahasa Indonesia, tetapi tidak boleh menjadi kata kunci dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kitab-kitab bahasa Semitik atau bahasa Yunani, karena kaidah bahasa itu tidak bisa disamakan. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab tidak boleh disempitkan dengan pemaknaan bahasa Indonesia yang banyak sekali menyerap bahasa Semit gitu loh. Nah, jadi mari kita gunakan teks aslinya. Nah, saya mengajak teman-teman untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dalam segi akademis itu diterima. Nah, itu maksud saya. Saya mau paham. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah orang-orang yang tadi berbicara dengan Uni itu menganggap Allah dalam versi mereka itu Kristen dengan Muslim itu sama. Tapi kalau dari saya, Yesus itu bukan Allah. Ya, mungkin itu benar, tapi dalam versi Muslim memang Allah dari versi Muslim dan Kristen itu berbeda menurut saya memang. Itu maksud saya. Jadi mereka menganggap itu sama, makanya mereka menolak itu. Nah itu dia yang menjadi polemik adalah ketika kalian menerjemahkan secara serampangan tanpa dasar kata Allah itu menjadi generic name. Karena tidak secara kaidah bahasa. Kata Allah itu adalah nama. Tidak bisa dikatakan itu adalah gelar. Ya, kalau gelarnya adalah ilah. L-nya satu. Ilah itu sepadan dengan Elohim. Ilahi, Elohim, Elohenu, Ilahuna. Elohenu itu padanannya Ilahuna. L-nya satu. Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Banyak kata-kata. Ini saya belajar bahasa Ibrani. Gramatikalnya pun hampir sama. Saya tadi belajar, ada namanya semhaguf. Semhaguf itu dalam bahasa Arabnya adalah domir. Apa itu kata ganti? Contoh, penyebutan untuk perempuan itu beda. Makanya ada kata akhot, kemudian ada kata akhi, atah untuk perempuan, atah untuk laki-laki, antum kata laki-laki, antuma, antuna. Itu beda, sama seperti bahasa Ibrani. Jadi ketika lafaz-lafaz muncul, ilah, Eloah itu tidak masalah, L-nya satu, tapi sudah merujuk kepada kata Allah. Ya, dari mana sisi akademis mana yang mendukung itu gitu loh? Sisi akademis mana yang mendukung bahwa Allah itu adalah gelar Tuhan gitu loh? Tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Kita kan akademis. Tapi kalau Bapak Pendeta Sitepu mengatakan dalam ranah iman kami Uniripa, kami memahami Allah itu adalah gelar. Ya, kami tidak ada dasar, tapi ya kami dari dulu diajarkan begitu. Ya, kita terima, selesai sudah diskusi kita, Pak.
Yang kita tuntut kan dasarnya, sandarannya dari mana gitu loh. Dari mana kok bisa tiba-tiba Allah itu kok jadi gelar dalam iman Kristen? Itu siapa yang ngajarin? Nah itu yang maksud saya itu. Oke Uni, besok kita sambung lagi. Karena sudah menyiapkan datanya tentang kalau Yesus itu adalah Tuhan, itu maksud saya tadi. Nah kalau itu temanya begini Pak, saya lebih mendefinisikan, Bapak bawa definisi Tuhan ke hadapan saya seperti kita dengan Tante Uti kemarin. Kita sudah sepakat, Tuhan itu pencipta, berkuasa, tidak mati. Kalau Bapak sepakati nanti berikan kepada saya kriteria Tuhan menurut Bapak. Kalau menurut saya Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, berkuasa akan segala sesuatu. Ingat, akan segala sesuatu. Berkuasa akan segala sesuatu. Tidak terbatas berarti kuasanya. Dan Tuhan itu tidak mampu dideskripsikan karena tidak ada yang dapat melihat Tuhan itu bisa hidup. Baik Perjanjian Lama bilang begitu, baik Al-Quran katakan begitu. Maka definisi Tuhan dulu Bapak serahkan ke saya. Karena kata Tuhan ini pun masih bias sampai sekarang. Karena kata Tuhan bukan kata dari kitab kita masing-masing. Hanya saja padanan kata Tuhan itu tidak tepat kalau seandainya dilemparkan kepada Theos. Kalau kata Tuhan itu karena padanannya adalah kurios. Kurios saja itu bisa kepada siapapun dilekatkan. Contoh pemilik keledai kurios saya bilang. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu disebut dengan kurios. Apakah dia langsung jadi Tuhan? Kan tidak. Nah kesalahpahaman ini yang mau kita kupas tuntas di room saya, room yang berharapnya akademis, di mana kita bicara itu pakai literatur dan data. Saya tunjukkan data bukan dari perspektif Islam saja, tapi dari kamus Oxford. Bahkan Ustadz Alif tunjukkan dari Kristen, yaitu Kristen Koptik, bahwa Allah adalah nama bukan gelar. Lalu dari mana Kristen Indonesia mengatakan Allah itu adalah gelar sehingga Yesus dilekatkan nama Allah? Gitu loh Pak. Jadi kita enak diskusinya. Tapi kalau Bapak sudah sepakat dengan saya, kita stop dengan Pak Sitepu, dengan nyalain saya dengan Mikana. Saya berharapnya diskusi. Nah kemudian kalau Yesus adalah Tuhan, mari Bapak sama-sama dengan saya dulu membahas. Apa sih preposisi Tuhan menurut Bapak? Tuhan itu definisinya apa? Nah nanti kalau Bapak bilang, oh kalau dalam perspektif saya Tuhan itu 100% 100 manusia. Dasarnya mana? Jelaskan ke saya. Oh jelasnya ini. Ya, bagus, kita diskusi, kita memberi edukasi. Nah kalau kita gunakan parameter secara umum, Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Mari kita masukkan, apakah Yesus termasuk di situ? Apakah Yesus mencipta? Apakah Allah mencipta? Dalilnya mana? Oh kalau ada dalilnya, secara logika mau dibawa kemana ilmu ini? Boleh, silakan. Baru kita edukasi orang-orang gitu. Ya, karena saya tidak mau membantah kalau Yesus adalah kurios. Yesus adalah kurios, saya akui. Yesus adalah kurios. Kurios dalam makna dia penguasa. Penguasa maksudnya diberi kuasa. Yes, saya sepakat bahwa Yesus adalah penguasa karena dia diberi kuasa oleh Allah Bapa. Yes, I know that. Kalau Yesus dikatakan Mesias, maka saya sepakat Mesias artinya diurapi. Bukan hanya Yesus yang Mesias, Daud juga Mesias. Kalau Yesus adalah utusan, yes saya sepakat. Yesus adalah nabi, yes saya sepakat. Tidak ada saya bantah Bapak. Tapi ketika Yesus dikatakan pemilik dunia ini, pencipta alam semesta, baru kita pertanyakan, di mana itu dasarnya? Kan begitu. Siapa yang bilang seperti itu? Pengakuan Yesus atau tuduhan orang lain? Karena atau temanya lebih cocok begini, siapakah Yesus menurut dirinya? Karena yang lebih kenal orang itu adalah orang itu sendiri. Ketika orang itu datang ke rumah kita, masa kita lebih tahu orang itu? Ketika Yesus turun ke dunia, masa kalian lebih tahu daripada Yesus sendiri? Kan begitu. Maka kita tanya, Yesus, kamu siapa sih? Nah, maka baru kita perang ayat besok. Siapa yang lebih mengimani Yesus seperti yang dia sampaikan? Kami umat Islam atau Bapak sebagai Kristen? Besok bawa tema ini. Saya tunggu Bapak. Boleh. Mantap. Ya oke lah ya teman-teman, sudah jam 12 ke atas ya, saya harus istirahat dulu. Besok insya Allah saya dengan Pak Pendeta Sitepu membahas tentang tema siapakah Yesus menurut Yesus. Maka besok saya akan membuktikan dalil mana yang paling banyak, dalil yang diyakini umat Islam sebagai Yesus sesuai dengan apa yang kita yakini atau yang diimani oleh Pak Pendeta Sitepu. Kalian akan melihat besok mana yang eksplisit, mana yang tafsiran, mana yang jelas tertulis, mana yang ambigu. Ya silakan. Itu saja mungkin teman-teman yang ada di live komen ya. Terima kasih luar biasa. Puji dulu mereka Cebi. 1,2 masih standby bersama kita di jam 00.14 ini Cep. Terima kasih teman-teman aku, teman-teman TikTok yang baik dan budiman. Sampai detik ini masih 1.200. Kalian hebat. Terima kasih ya sudah bertahan sampai jam saat ini. Di sini jam 1 lebih 14.
Terima kasih, sehat-sehat ya. Jangan begadang. Lu Semoga juga, apa Cek. yang disampaikan Jangan habis ini buka room, jangan habis ini buka room tantrum. Aku habis ini room buka untuk room buat ODGJ ya. Buat yang belum tidur boleh mampir. Terima kasih Tristan, nasi lemaknya. Terima kasih Mbak Eli ya. Jadi buat teman-teman yang sudah memberikan koin atau gift atau apalah, semoga Allah yang membalasnya ya, karena pada dasarnya saya justru mengharapkan balasan dari Allah, karena balasan dari Allah lebih luar biasa. Tetapi kembali lagi bahwasanya ketika kami berdiskusi di sini, yang paling penting dari saya, yang saya harapkan dari teman-teman, support doa satu, yang kedua support bantu saya, tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah typingan teman-teman adalah typingan yang membangun, typingan yang mana bukan malah menghujat, menghasilkan dosa, tapi memuliakan Allah ya. Dengan apa? Dengan mendoakan sesama muslim dan juga mendoakan teman-teman di luar Islam supaya mereka dapat hidayah. Dan teman-teman bisa ketika typing juga berpahala pada akhirnya, bukan typing yang membuat teman-teman masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena saya juga akan ikut mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman lakukan nanti, karena saya buka room. Jadi ayo saling bantu kita di sini, bukan menjerumuskan masuk neraka. Baiklah teman-teman, juga besok insya Allah saya buka live lagi dengan Pak Pendeta Sitepu. Insya Allah kurang lebih jam 8 saya tunggu Pak Pendeta Sitepu dengan tema siapakah Yesus menurut dirinya. Nah, maka kita akan adakan diskusi lintas iman. Saya akan menjabarkan perspektif Isa juga dalam Al-Quran, dan kita akan masuk pembuktian bahwa Yesus itu betul-betul seperti yang dia imani. Siapa yang mengimaninya? Apakah umat Islam ataupun Pak Pendeta Sitepu? Nah, jadi buat teman-teman Kristen, dirasa teman-teman tersinggung dengan tema saya, izin, tema saya Yesus bukan Allah ini secara akademis saya mampu pertanggungjawabkan. Kalian kalau bisa bantah silakan naik, karena tema ini mengcounter tema yang dibawa oleh Mikana yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kita minta dasarnya apa? Nah, jadi kalau teman-teman Kristen merasa tidak sepakat dan tidak suka dengan room saya, tinggalkan room saya, pergilah kalian ke room-room yang kalian sukai. Kalian tidak dipaksa di sini. Ya, mohon maaf sekali lagi buat teman-teman Kristen, karena room ini mengcounter room Kristen juga, room Ica dan room Mikana, dan insya Allah akan terus ada selagi masih ada penginjilan yang membawa asumsi liar, bahkan mencatut nama-nama yang ada di dalam Al-Quran tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas. Unirifa selagi masih diberikan panjang umur oleh Allah, selagi masih diberikan kesehatan oleh Allah, akan selalu ada, insyaallah ya. Mohon doanya saja. Doakan Ustadz Alif, doakan Cebi, doakan Jimmy, doakan kami semua di sini. Semoga kami menjadi orang-orang yang ditambahkan ilmu, dan teman-teman di bawah juga sama-sama doa yang terbaik yang kalian berikan kepada kami semoga kembali kepada antum semua. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf Pak Pendeta Sitepu yang saya hormati, semoga Bapak selalu sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak. Kita hanya diskusi, semoga tidak ada keretakan dalam hati masing-masing dan tidak ada kebencian yang timbul di hati masing-masing. Bapak Kristen, saya Islam, kita sepakat untuk berbeda dan kita diakui boleh mengimani agama kita. Silakan lanjut dengan keimanannya. Sehat-sehat terus. Itu saja mungkin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu gak jadi ya. Oke, ntar ya tak baca dulu ya. Kenapa? Uji lagi tuh. Bacain Mbak Esti kejadian. Apa itu? 236. Kejadian? KPR 236. Oh, KPR 236. KPR kisah para rasul ya, bukan KPR kredit rumah ya. KPR kisah para rasul bukan kredit rumah. Ingat, KPR kisah para rasul bukan kredit rumah. Jadi jangan salah paham. Disingkat dia KPR ya. Kisah para rasul 2 nomor 36. Oke ya. Kirain kredit rumah enggak. KPR kisah para rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Tuh baca. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Udah ganda. Aku tadi masih baik loh. Gak bawa data sama kamu.
Ayo. KPR 2 nomor 36. Biar gak ada fitnah di antara kita, saya bukakan. Ya, saya juga sudah buka di sini. Jadi dari ayat itu, kenapa Kak Oji bilang Tuhan Yesus itu dijadikan Tuhan sejak dia disalibkan? Di mana di Allah situ? telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus gimana? Kenapa kalian bilang dia menjadi Tuhan dan Kristus sejak dia disalibkan? Mana kalimatnya? Coba lihat ya. Coba kalian kau tadi mengatakan dengerin. Kau tadi mengatakan ganda. Yesus itu adalah Allah itu sendiri ganda. Udah. Kau tadi mengatakan dua pribadi ganda. Kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ganda. Sementara di KPR di datanya itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah di sini dijelaskan Allah yang telah membuat Yesus yang kalian jadikan Tuhan, sementara dia bukan Tuhan. Di sini Allah udah berfirman. Jadi Yesus itu bukan Allah ganda. Yesus perhatikan itu bukan kalimatnya. Allah. Sekali lagi aku katakan, Yesus itu bukan Allah, justru Allah yang membuat Yesus. Nih, coba perhatikan kalimatnya Mbak dibaca benar. Udah aku aja lah yang perhatikan, udah aku simak baik-baik dah. Oke. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah telah membuat Yesus yang mana yang disalibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti apa? Berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Coba perhatikan kalimat ini bahasa Indonesia loh, Mbak. Iya, itu kata siapa? Itu kata siapa itu? Tadi perkataan siapa itu? Gak gini, Bang Erik gini dulu, Bang Erik. Taruh Bang Erik, bentar. Ya, lanjut. Izin ya. Nanti biar nggak salah paham gitu. Tadi soalnya si ganda ini mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan sejak sebelum dunia ada. Oke? Pernyataannya. Sedangkan pernyataan Paulus ya, Yesus itu pada saat disalibkan itu baru menjadi Tuhan, diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Baca dong. Loh, yang engkau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang engkau salibkan itu kalimatnya menjelaskan Yesus. Iya. Menjadi tidak menunjukkan dua persaliban Yesus, tetapi Yesus yang disalibkan itu maksudnya. Iya, gini. Jadi kalau misalnya ini dari ini ya Mbak, siapa namanya ini Cinta. Jadi ketika kalau misalnya kalian bilang bahwa Yesus itu ketika dia disalibkan, di saat itu dia dijadikan Tuhan oleh Allah, harusnya kalimatnya kan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi atau bahwa Allah telah membuat Yesus itu menjadi Allah, kayak begitu. Yesus itu menjadi Tuhan. Baca narasinya Bang. Pada saat kapan menjadikan disalibkan, Yesus yang disalibkan itu langsung menjadi itu kalimat kata langsung ya, itu dalam satu paragraf. Menjadi berarti menceritakan sebuah kisah pada hari itu. Paragrafnya seperti itu. Namanya paragraf, menceritakan kejadian saat itu. Telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Yang engkau salibkan menjelaskan Tuhan Yesusnya, bukan menjelaskan peristiwa itulah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Konsep dari bahasa Indonesia gini, kita belajar bahasa Indonesia dalam satu paragraf itu kan kenanya di satu paragraf. Namanya satu paragraf itu menceritakan kejadian saat itu, nggak mungkin menceritakan nanti gitu. Kecuali memang satu konteks atau sebuah dari beberapa paragraf itu baru akan dibuatkan namanya kejadian yang akan masa datang. Soalnya di situ dalam satu paragraf
menceritakan pada kejadian saat itu. Soal kalimatnya. Berarti ini berpikir bahwa kalimat ini dikatakan Paulus pada peristiwa penyaliban Yesus. Pada saat penyaliban Yesus, dan Allah itu menjadikan Yesus Tuhan pada saat disalibkan. Itu perkataan Paulus. Sedangkan perkataan Anda bahwa Yesus menjadi Tuhan itu sebelum dunia ada. Jadi pernyataan mana yang benar, pernyataan Anda atau pernyataan Paulus gitu? Loh, tapi yang pernyataan Paulus ini tidak mengindikasikan bahwa Yesus itu pada peristiwa penyaliban dijadikan Tuhan dan Kristus. Soalnya perasaan yang kamu salibkan itu tuh merujuk kepada Yesusnya, kayak begitu. Bukan merujuk kepada peristiwa yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Paham nggak? Coba deh dilihat, baca lagi bahwa Allah telah membuat yang Yesus salibkan menjadi. Admin ini agama apa sih? Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan menjadi Tuhan. Berarti saat proses penyaliban, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan saat proses penyaliban dan Kristus. Enggak, coba beda loh. Agama Kristen yang Mas Cinta maksud dengan yang dikatakan oleh Paulus itu berbeda loh. Kalau yang Mas maksudkan itu harusnya kalimatnya begini, Yesus yang pada saat disalibkan dia dibuat menjadi Tuhan. Tapi di sini yang dijelaskan membuat Yesus yang mana? Karena pada saat itu ada banyak Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi Yesus yang kamu salibkan itu, frasa yang kamu salibkan itu menjelaskan Yesusnya, bukan menjelaskan proses dia dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus. Seperti itu. Coba dipahami lagi kalimatnya ya. Iya, pada kini satu paragraf itu menceritakan bahwa proses penyaliban, pada saat penyaliban Allah itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan menurut Paulus. Sedangkan Anda menggunakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan itu sejak dunia sebelum ada, sebelum dunia ada. Itu ada sebuah statement yang berbeda antara Paulus dan Anda. Masnya yang harus pahami kalimat itu coba deh. Berbeda ya Mas ya kalimat. Kalau maksud adalah peristiwa penyaliban yang dia. Coba Bang Erik silakan Bang Erik, susah ini nggak bisa menggunakan bahasa yang itu. Ganda. Saya keluar. Gimana? Sebelum ke Bang Erik, tadi kau mengatakan ada banyak Yesus. Di mana tertulis ada banyak Yesus? Siapa yang ngomong ada banyak Yesus lagi? Kamu yang ngomong loh. Oh, dia yang ngomong. Begini. Oke. Saya paham. Saya tadi bilang begini loh. Jadi bahwa Allah telah membuat Yesus supaya pembacanya kisah para rasul ini yang dituliskan oleh Lukas ini paham Yesus yang mana yang dimaksud. Karena di zaman itu kemungkinan kan yang namanya Yesus kan tidak cuma satu. Tapi Yesus supaya jelas Yesus yang mana yang kamu salibkan itu. Jadi ini tuh merujuk kepada satu pribadi Yesus yang disalibkan itu, bukan kepada Yesus yang lain yang mungkin pada saat itu ada yang namanya Yesus seperti itu. Ya, coba ditambah lagi datanya Roma 14 nomor 9. Kalau itu masih dibantah ke Roma 14 nomor 9 coba. Oke. Ini terakhir kayaknya, nanti kalau misalnya nanti ada perdebatan saya live aja ya. Soalnya besok harus bangun pagi. Roma 14 ayat berapa? 9 Bang, 9. Oke, iya. Kenapa? Ya, kalau tadi data tadi di kisah para rasul tadi masih dibantah, ini di di Roma ini ditegaskan bahwa sana itu adalah Kristus. Kristus siapa? Yesus kan? Ya. Doubling siapa masuk? Ini kenapa ya? Ada double.
Ya, doubling. Ini aku bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus kan? Ya Bang. Supaya dengan kematiannya, dengan kematian dan dia hidup kembali itu supaya dia menjadi Tuhan. Nah, di kisah para rasul tadi menyatakan bahwasanya kematian Yesus dan bangkitnya Yesus itu dikatakan Tuhan, dikatakan Allah, dia dijadikan Tuhan oleh Allah. Kan ini sama, Bang. Yang di kisah rasul, coba itu yang di kisah rasul dikatakan ya tadi ya, Yesus yang disalibkan itu, ya Yesus yang disalibkan, tidak berkata bahwa Yesus pada proses penyaliban, pada saat dia disalibkan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ya yang di kisah rasul tadi. Oke, kalau yang di Roma 14 ayat 9, ayat berapa ayat 9-nya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus Kristus itu dia bukan hanya mati, tapi dia itu juga hidup, dia bangkit. Ya, dia bangkit. Supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Perhatikan ya, kalimatnya nggak sampai di sana loh. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Paulus mau ngomong, Yesus itu dia mati dan bangkit. Supaya apa? Supaya dia jadi Tuhan. Kenapa dia jadi Tuhan untuk orang-orang mati dan untuk orang-orang yang hidup? Karena dia sudah mati dan bangkit. Jadi untuk semua orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup, itu Yesus adalah Tuhan kepada orang-orang itu. Jadi ayat ini tidak berarti setelah benar, kita nggak membantah. Berarti kita nggak membantah. Kita nggak membantah. Berarti artinya kalau menurut Paulus ya, Yesus ini menjadi Tuhan setelah kematiannya dan bangkitnya, Bang. Bukan. Kan itu kesimpulannya. Arti kalimat, coba bukan gitu loh Mas. Kalimatnya kan kayak gini ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang mati atau untuk orang-orang hidup. Jadi kematian Yesus ini bertujuan untuk supaya Yesus ini itu menjadi Tuhan baik atas orang mati dan orang-orang yang hidup. Jadi Yesus ini berarti bukan menjadi Tuhan kepada orang yang sudah mati sebelum dan sesudahnya, dan orang-orang yang masih hidup di atas dunia, kan begitu? Iya, kepada semua orang. Iya. Jadi tapi syaratnya dia menjadi Tuhan kan ada sebabnya situ, Bang. Sebabnya apa? Kristus mati dan hidup kembali. Itu sebabnya dia menjadi Tuhan. Itu menurut Paulus. Tapi kalau menurut Lukas pasal 2 nomor 11, yang lahir itu adalah Tuhan. Yang salah yang mana, Bang? Kita nggak berdebat, kita bertanya. Iya. Ini tuh menunjukkan dua hal yang berbeda kayak begitu. Yang dikatakan di kalimat ini itu saya tambahkan lagi sedikit. Nah, yang dituliskan Lukas pasal 2 nomor 11 itu yang menyatakan itu adalah malaikat itu sendiri, Bang. Malaikat Tuhan. Yang di mana? Ya. Yang di Lukas 2 nomor 11 itu pernyataan malaikat Tuhan itu, Bang. Hari ini telah lahir. Iya, Lukas pasal 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Tuhan. Ya, Bang? Udah siap? Oh ya. Ya, lanjut. Ya, dibuka aja, Bang, datanya, Bang. Lukas 2 nomor 11. Bentar. Oke, terima kasih. Ya. Nah, di situ malaikat menyatakan yang lahir itu adalah Yesus yang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Bang. Ya. Hari ini telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Gitu kalau nggak salah kalimatnya. Bang Erik nambah lagi. Berarti bukan Yesus doang yang diangkat di Tuhan. Selain Yesus ada lagi yang diangkat menjadi Tuhan menurut
Yehova ya atau Allah tuh ribet. Elohim dari Elohim. Ribet amat katanya. Tapi bukan hanya Yesus yang dijadikan Tuhan oleh Bapa, tetapi Musa juga dijadikan Tuhan untuk Firaun. Sekian dan terima kasih. Itu ada Ustadz Alif kok dianggurin tuh. Ayo Ustadz Alif kerja. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Alif kerja, jangan taunya jalan-jalan aja makan gaji buta nih. Ustadz Alif kerja. Ustadz Alif. Oh, lagi BAB deh nih. Jadi gimana? Oh gitu. Jadi gimana itu Bang? Sementara pernyataan Lukas dan pernyataan Paulus ini berbeda. Jadi yang harus jadi tuntunannya sebenarnya yang mana Bang? Apakah menurut Lukas kan Yesus itu sebelum disalibkan dia sudah menjadi Tuhan sejak lahir. Nah menurut Paulus syaratnya Yesus ini menjadi Tuhan, dia harus mati dan bangkit kembali baru dia jadi Tuhan bagi orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup. Oke, ini jadi ketiga teks ini ya yang tadi Bang Cinta ini sebutkan, Lukas 2, terus Roma 9 ya, dan juga Kisah Para Rasul tadi. Ini 3 teks yang ngomong tentang hal yang berbeda tentang Yesus. Kalau di Lukas 2 itu dikatakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu merujuk kepada Kristus itu. Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Ini menunjukkan narasi ini di Lukas 2. Ini menunjukkan narasi kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa memang Kristus itu adalah Tuhan dan dia lahir di kota Daud. Jadi itu konteks di Lukas 2. Seperti berarti itu. Kristus itu kan Yesus berarti ya Bang? Betul. Gak ada nama lain kan selain. Nah, yang lahir itu adalah Yesus Kristus. Dan itu dikatakan Gabriel, malaikat Tuhan itu adalah dia Tuhan yang lahir. Nah, itu Lukas yang menulis. Nah, di Kisah Para Rasul dan Roma tadi, bahwasanya kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah syarat utama agar Yesus Kristus ini menjadi Tuhannya orang yang telah mati dan orang yang masih hidup. Tidak ada dikatakan itu sebuah syarat loh. Ini Lukas 2 ini ya, kecuali dibaca Bang, sebab untuk itulah Bang, ini ada penegasan gini. Karena karena dikata itu menggunakan akhiran lah. Sebab itulah, untuk itulah ditegaskan Bang. Kematian Yesus Kristus ya yang di Kisah Para Rasul tadi menjadi bahwasannya syaratnya artinya ini bersyarat Bang, bersyarat menurut Paulus. Bersyaratnya apa? Harus Yesus ini harus mati dulu di tiang salib dan bangkit kembali baru menjadi Tuhan. Gimana Bang? Ini teks yang mana dulu, yang Lukas, yang Roma atau yang Kisah Rasul? Kita kalau ke Lukas kita sudah selesai. Oke. Kita tinggal ke Roma dan Kisah Para Rasul. Yang di Lukas tadi itu intinya itu tidak menunjukkan syarat Yesus dijadikan Tuhan adalah dia lahir, tidak. Bukan seperti itu kalimatnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia lahir di kota Daud. Itu narasinya. Ya, kalau menurut asumsi Abang sendiri, Yesus ini telah Waalaikumsalam. Jadi menurut Abang, narasi Abang sendiri ataupun kesimpulan Abang sendiri, Yesus itu di luar dari Bible ya, Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak kapan menurut Abang? Saya berbicara ini itu tidak bisa tidak dari Bible ya. Yesus itu sudah ada karena dia adalah Tuhan. Dia sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, masalahnya dari 3 data tadi, dari tulisan Lukas dan tulisan Paulus itu kontradiksi Bang. Paulus mengatakan syaratnya Yesus menjadi Tuhan ini harus terlebih dahulu mati dan bangkit kembali baru jadi Tuhan. Nah pada saat Lukas menuliskan apa yang dikatakan Gabriel itu adalah malaikat Tuhan, bahwasanya kelahiran anak Maria ini ya yang lahir itu adalah Tuhan Bang, begitu Bang. Gitu ya, saya simpulkan itu kalau Anda merujuk kepada Lukas 2 nomor 11 berarti Anda bukan pengikut Paulus. Loh, artinya seperti itu.
Ketiga teks itu, baik Lukas, Roma, dan Kisah Rasul, itu tiga-tiganya ngomongin konteks yang berbeda, dan juga ketiga teks itu tidak menunjukkan bahwa syarat untuk membuat Kristus menjadi Tuhan itu adalah entah itu dia lahir atau dia mati dan bangkit. Di sana tidak ada teks itu menyebutkan di sana, ya. Jadi Anda yang salah memahami akan teks tersebut seperti itu, ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di Lukas 2, di sana jelas tidak mengatakan bahwa yang membuat Yesus menjadi Tuhan adalah karena dia lahir, bukan. Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Ini kan berarti berita, ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Tidak menunjukkan bahwa syarat untuk Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah lahir di kota Daud, bukan seperti itu kalimatnya. Kemudian di dalam Roma juga tidak menunjukkan bahwa syarat Yesus itu menjadi Tuhan adalah dia harus mati dulu, tidak. Tetapi ia mati dan bangkit, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Di Kisah Rasul itu apalagi tidak menunjukkan, karena kata yang disalibkan di situ merujuk kepada Tuhan Yesus, bukan syarat. Sekian ya. Iya, tapi kalau sebenarnya Bang, di satu data ini aja pun kita nggak usah kemana-mana, ke Roma lagi. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebenarnya sudah jelas Bang. Apanya yang jelas? Dari Kisah Para Rasul 2 nomor 32 itu sudah terlihat Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, ya. Kematiannya itu dibunuh oleh tentara Romawi, di mana juga andil orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Kan begitu. Nah, jadi apakah ayat itu menunjukkan bahwa Yesus itu yang kematian Yesus membuat Yesus menjadi itu? Ya silakan Bang izin. Ya, Bang izin masuk sedikit. Minta pertanggungjawabannya di Lukas 2 itu yang lahir itu Tuhan atau manusia? Sudah jelas di sana kan Bapak Ali. Coba dibaca di Lukas 2 itu ngomong apa? Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang adalah Tuhan di kota Daud. Lalu bagaimana di ayat 7-nya? Di ayat 7 Lukas 2 ya. Iya. Bentar. Saya benar-benar nggak jadi Lukas 2 ayat berapa? Ya 7. Tadi kan 11. Mari kita baca di 7-nya itu gimana? Oke. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam panggung. Dan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, masalahnya apa? Dari kalimat ini. Ya, di Lukas 2 nomor 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah seorang anak laki-laki ini Tuhan maksudnya? Iya, dia kan Yesus. Di sini di ayat 7 memang makanya ginilah kita itu ketika membaca Alkitab itu kita harus baca secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Ayat Lukas 2 betul. Makanya kita runut. Ayat 1 sampai 20 dan seterusnya itu semua kan adalah narasi ya. Seperti itu, narasi satu teks narasi yang tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain. Oke. Bapak bilang kita runut ya. Di ayat itu dijelaskan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung dan bla 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 bla. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu poinnya aja, ia melahirkan seorang anak laki-laki di situ. Benar. Oke, sampai situ ya. Kemudian kan masuk ke gembala-gembala dan di ayat 11 dikatakan bahwa anak yang lahir tadi itu, anak laki-laki, anaknya yang sulung tadi itu adalah juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini adalah satu narasi yang saling menjelaskan, Pak. Ini gini Pak, maaf poinnya. Berarti menurut keyakinan Anda bahwa yang lahir itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah yang seorang anak laki-laki, kan gitu? Betul. Ya, berarti Tuhannya Pak Ganda seorang anak laki-laki ya? Iya, di dalam kemanusiaan Yesus dia adalah seorang anak laki-laki.
Iya, ketuhanannya kan yang lahir Tuhan. Gimana sih kok kemanusiaannya? Tadi kami sudah bahas di awal, Pak. Jadi kalau kita kembali ke sana lagi, kita kembali berarti ke masa lalu. Iya, yang lahir itu kan Tuhan. Dalam keyakinan Anda sesuai dengan Lukas 2 nomor 11. Nah, sebelum dia disebut Tuhan, di ayat 7-nya dikatakan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Iya, terus? Ya, maka seorang anak laki-laki ini adalah Tuhannya Pak Ganda, gitu kan? Iya, itulah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Iya, yang seorang anak laki-laki. Iya, betul. Iya, oke. Ya nggak apa-apa kalau memang disepakati kalau Tuhannya Pak Ganda itu adalah seorang anak laki-laki kan gitu. Nah, maju lagi kita ke ayat 21, 22. Tapi ya seorang anak laki-laki ini dijelaskan dia adalah Tuhan loh ya, bukan. Iya, seorang anak laki-laki adalah Tuhan. Jadi dalam keyakinan Pak Ganda, Tuhannya itu adalah seorang anak laki-laki kan gitu. Iya, berarti Tuhan itu menjadi manusia. Seperti itu ya. Dia adalah Tuhan. Oke, lalu dibaca ke ayat 22-nya Pak. Kita masih fokus di satu pasal aja. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Terus. Nah, yang diserahkan kepada Tuhan ini siapa? Ya Yesus tadi kan. Kan Yesus Tuhan. Iya memang, tapi ingat seperti yang diserahkan ke Tuhan yang mana? Ya ke Tuhan, ke Allah, ke Tuhan. Ya, ini kita tadi udah bahas soal Allah dan juga Tuhan ya. Iya, berarti di sini ada dua Tuhannya ya. Satu Tuhan yang jadi manusia, seorang anak laki-laki. Kedua Tuhan yang tidak jadi manusia kan gitu. Yesus dan Bapa di surga dan Bapa di surga itu sama-sama Tuhan. Yesus dalam kemanusiaannya dia juga Tuhan, dia juga adalah manusia seperti itu. Iya, tadi kan Anda sudah sepakat Tuhan Anda itu kan manusia, seorang anak laki-laki. Iya. Ya, Tuhan Anda yang seorang manusia, seorang anak laki-laki itu dalam diserahkan lagi kepada Tuhan. Lagi ya, karena Yesus ini yang menjelma menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini, dia kan menjadi manusia. Dia hidup seperti manusia walaupun dia adalah Tuhan di satu sisi. Iya, Tuhan nggak usah. Kan tadi sudah selesai. Saya sudah hargai kesimpulan Anda tadi. Tuhan Anda itu adalah seorang anak laki-laki. Bahkan Anda tadi bilang Tuhan Anda itu sudah menjadi seorang anak laki-laki. Kan gitu yang dilahirkan. Nah, Tuhan yang sudah menjadi seorang manusia, seorang anak laki-laki ini, ketika dia usianya 8 hari, diserahkan lagi kepada Tuhan. Iya. Berarti di situ ada berapa Tuhan, Pak? Ada dua lagi. Ada pribadinya Yesus dan ya memang ada dua sih. Nggak apa-apa, kita jujur aja. Saya juga nggak akan menyangkal kok kalau itu memang keyakinan Anda. Sorry, kurang jelas suaranya kecil. Iya, kalau kita melihat dari bunyi ayatnya di Lukas 2, 22-nya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Maka di sini ada dua Tuhan, satu Tuhan yang baru lahir 8 hari, kedua Tuhan yang tidak dilahirkan gitu loh. Ya, keduanya adalah pribadi Tuhan, iya. Jadi kenapa itu loh, kan coba perhatikan ayat 23. Sebab ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Yesus yang adalah Tuhan di dalam kemanusiaannya tadi, dia harus melakukan hal demikian karena dia hidup sebagai manusia. Dan dia diserahkan kepada Allah. Ya, ada berapa Tuhan di situ, Pak? Dua. Sama Ngalip. Ya nggak apa-apa, kalau imannya kan nggak masalah, sesuai dengan ayat aja gitu. Ya kita hargai imannya.
udah sabar. Emang kenyataan itu pahit bang. Ya Ya, kalau kalau mau misalnya diyakini istirahat. satu juga nggak apa-apa. Berarti kan yang satu gugur kan gitu. Masih ada waktu kok menggugurkan yang satu. Menggugurkan yang satu. Gimana Emang sih? kenyataan itu pahit banget. Tapi harus diungkapkan. Gimana? Masih ada peluang menggugurkan yang satu? Atau mau dirapel aja? Bukan dirapel sih bahasanya apa ya? Di mix aja. Apa sih bahasa yang bagus, yang tepat itu? Iya, Tapi kolaborasi. abang-abang, mohon Kolab. sedikit abang-abang. Mohon maaf sedikit abang-abang. Halo abang-abang. Siap. Mohon maaf Ijo-ijo. sedikit ya bang. Sebenarnya kalau bagi saya sendiri ya simpel aja bang. Yang simpel Pak. Kenapa kita berbicara Yesus itu adalah Tuhan? Kita simpel ngambilnya ya bang ya. Nah, umat Kristen mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Dilakukan oleh Yesus. Dan dia akan harus mati, disalibkan dan disiksa. Jadi dan dia juga sebelum dia pun disalibkan, dia sudah maha tahu bahwasanya dia harus disalibkan dan bangkit di hari ketiga. Jadi konsepnya gini aja bang. Konsepnya gimana? Tuhan yang satu mengutus Tuhan yang kedua untuk disalibkan dan untuk menebus dosa gitu. Seperti itu bang. Loh, tadi kan udah ada 2 Tuhan Pak. Dengar dulu bang. Konsepnya seperti ini. Tuhan itu jauh sebelumnya udah ada itu. Jauh sebelumnya sudah ada. Dan jauh sebelumnya Tuhan itu pun sudah berfirman kepada Musa, kepada nabi-nabi, tetapi semua itu tidak bisa digenapin. Tetapi semua masih banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan ini istilahnya membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada, bahwasanya itu Tuhan itu hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi kedatangan sebentar, kawannya kemana ini kok nggak ada? Waduh, saya nggak enak, belum maaf-maafan. Membuktikan segala apa yang dia katakan gitu. Jadi gini bang, kenapa Tuhan Yesus itu mati? Kenapa Tuhan Yesus itu mati? Karena dosa-dosa manusia dan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu yang berdosa siapa Pak? Pak, yang berdosa siapa? Manusia. Yang mati? Yesus. Tuhan ya? Kata Yesus adalah tapi kata Tuhan adalah rohnya. Harus bisa dibedakan. Loh, bukannya Yesus itu 100% manusia, Pak? Seorang Pak Ariando, bukankah Yesus itu 100% manusia? Iya. Ya, manusia itu 100% terdiri dari apa, Pak? Manusia itu nggak usah beli terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Konsep Kristen kan begitu? Iya. Lah, tadi kenapa Bapak bilang rohnya Tuhan? Rohnya itu ada dalam tubuh Yesus. Roh Tuhan lah iya, ada roh manusia. Kan tadi Bapak bilang. Roh Tuhan. Loh, sekarang roh begini. Tuhan ada dalam. Nah, sekarang Bapak meyakini Yesus 100% manusia atau tidak? Yesus, makanya tadi gue bilang, kata Yesus kata kemanusiaannya 100% manusia. Udah. 100% manusia itu terdiri dari apa, Pak? Kata ketuhanannya itu adalah rohnya. Itulah kata ketuhanannya. Bukan, rohnya kalau dikatakan kudus. Manusia 100% kata Bapak terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka untuk dikatakan Yesus 100% manusia, tubuhnya manusia, jiwanya manusia, rohnya manusia, kan gitu?
Kalau Bapak bilang rohnya bukan manusia, berarti dia tidak 100%, Pak. Dalam Gimana? Yesus kita tidak bisa menyamakan kita sebagai pribadi. Ya berarti jangan katakan Yesus 100% manusia dong. Yes, udah bilang tadi. 100% manusia, dia datang ke dunia ini. Lah itu baru 50%, Pak. Pak. Tubuhnya manusia, jiwanya manusia, tapi rohnya bukan manusia. Berarti baru 50%, Pak. Atau 60%-nya deh, 70%. Karena rohnya bukan manusia. Ustadz, masing-masing dari ketiganya itu 33,3%, Ustadz. Ya lebih dikit, kurang Yesus, dikit. Kenapa dibilang Tuhan? Karena tidak sama dengan roh manusia. Tidak sama dengan roh kita. Udah. Loh, apa yang bisa membedakan, Pak? Emang Bapak bisa melihat rohnya? Yang bisa membedakan itu, kalau kita mati tidak akan bisa bangkit. Lah, memang nggak bangkit lagi, Pak? Yesus. Emang Bapak nanti kalau mati nggak bangkit lagi? Nggak pernah bangkit. Oh, nanti nggak akan dibangkitkan lagi. Bapak mati selamanya? Waduh, kasihan kali. Ini bangkit? Oh, Bapak nggak tahu ayatnya ya? Atau memang nggak ada ayatnya? Cukup. Ya sudah. Berarti Bapak nggak akan bangkit lagi ya? Sementara gini dengerin, Pak. Di kitab Anda sendiri Roma 8 nomor 11, dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, itu Bapak mau dibangkitkan, Pak. Akan dihidupkan lagi tubuhnya tuh, Pak. Jadi gimana dong, Pak? Jadi mati udah menjadi tanah terus dibangkitkan lagi tubuhnya gitu. Lah itu ayatnya Bapak begitu bunyinya. Apa mau disangkal ya? Nggak apa-apa sih kalau memang Bapak nggak setuju dengan ayatnya. Jadi tulang-tulangnya itu gitu. Iya, Bapak nggak percaya tulang-tulangnya mau dibangkitkan atau gimana? Kalau tulang-tulang sama memang harus kembali kepada tanah karena karena tulang dan daging itu harus kembali kepada tanah karena enggak, tapi Bapak udah sepakat akan dibangkitkan. Bapak udah sepakat belum kalau Bapak itu nanti mau dibangkitkan? Jadi kalau gimana? Kalau itu saya jadi gini, Pak. Kenapa roh tidak pernah mati? Iya, roh Bapak juga nggak akan mati, Pak. Iya. Iya, apa bedanya sama roh Yesus? Kata yang namanya bangkit itu adalah roh, bukanlah dagingnya, bukanlah tubuhnya yang bangkit. Bapak udah pernah baca kitab Bapak dari Kejadian sampai Wahyu? Cukup, Roma. Cukup. Palaku pusing, Roma. Begini, Pak ya. Kalau Bapak tidak percaya ini, Bapak tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Yehezkiel 37 nomor 2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali, dan aku memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Ini kitab Bapak atau bukan, Pak? Yehezkiel 37.
Saya nggak tahu kalau masalah itu. Kalau tubuh sama tulang-tulang itu nggak ada tertulis itu bangkit. Yang bangkit itu adalah roh. Oh iya, berarti kita perjanjian lama bukan kita bapak ya. Ya udah, kalau memang nggak diakui nggak apa-apa. Jadi tapi yang diajarkan pendetanya apa sih? Tas kembali jadi tanah. Itu tubuh kita. Lah itu tapi Pak, tapi kenapa hebatan Tuhannya Yeskiel ini Pak di perjanjian lama Pak, tulang yang kering aja itu bisa dihidupkan kembali, bisa ditumbuhkan daging dan urat dan ditiupkan roh Pak. Kalau di surah Yasin itu ada bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan sabal apa itu? Aduh. Saya tidak tahu Pak. Enggak, ya udah makanya saya nggak mau bawa Al-Quran, takutnya Bapak makin pusing. Ini aja loh Pak. Jadi sebenarnya tadi kan saya bawa Roma 8 nomor 11. Di situ jelas bunyi ayatnya, manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Roh Allah, sebagaimana Yesus juga dibangkitkan oleh Roh Allah gitu loh. Nah, Bapak malah bawa tulang, nggak mungkin lah hidup kembali. Loh, Tuhannya Bani Israel itu hebat Pak. Itu Bapak buka kitab Anda Yeskiel 37 dari 1 lah sampai 6 sama 7 itu Pak. Tulang yang kering aja itu bisa dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali itu Pak. Hebat kalau Tuhannya Bani Israel itu Pak. Cuman nggak tahu kalau Tuhannya Kristen ya. Mungkin Bapak punya versi yang berbeda Tuhannya Pak. Kalau Tuhan Kristen gimana? Bisa nggak membangkitkan tulang-tulang itu Pak? Ya kalau memang nggak bisa nggak apa-apa Pak, aku juga nggak maksa sih. Kalau di Al-Quran itu saya ingat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan menghidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Ya, di Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhannya umat Islam itu bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh. Begitu saya baca kitabnya Bani Israel, kitabnya Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi, ternyata Tuhannya juga bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah kering. Tapi kalau Tuhannya Kristen nggak bisa, tapi nggak apa-apa sih. Itu kan hak Bapak, saya nggak bisa paksa. Atau mau nebeng aja Pak ke Tuhannya Bani Israel Pak, biar lebih hebat. Emang boleh nebeng Ustadz? Ya kali aja dapat tumpangan. Oke, selamat malam Joni. Ya, selamat malam Mbak. Agama apa Joni? Aja dulu Mbak. Joni agama apa? Islam Mbak. Oh, ya agama Kristen aja dulu nih. Agama Kristen yang mau diskusi sila permintaan Kristen. Kristen typing di bawah agamanya Kristen. Oke, lanjut Ustaz Alif. Iya, ya itu serahkan ke Pak Arlando. Atau mau kembali kepada Yesus aja yang tadi. Nggak usah ngebahas tulang lah, berat gitu. Yesus. Ya kalau di dalam Yahudi atau di dalam Al-Quran itu Islam itu bisa bangkit kembali. Tapi kalau menurut kepercayaan kami, sama daging itu harus kembali menjadi tanah. Itu aja. Iya, makanya Bapak nggak apa-apa mau beda dari Tuhannya Yahudi kan nggak apa-apa. Saya kan nggak bisa maksa. Karena kan Yahudi dengan Kristen itu beda, bukan satu keyakinan. Ya bisa aja Tuhannya juga berbeda kan gitu. Ya kita hargai saja gitu ya di sini. Cuman kok kenapa Tuhannya Yahudi itu kok sakti gitu? Tulang yang sudah kering aja bisa dihidupkan kembali gitu Pak. Itu kok sakti? Gitu. Pernah bisa dibuktikan. Lah Bapak tidak percaya dengan firman Tuhannya Yahudi, tapi itu di clipping loh Pak. Itu aja pembuktian. Enggak Pak, itu malah dimasukin kita Bapak loh Pak. Itu kata orang Yahudi.
Loh itu firman Tuhan, Pak. Tetapi tidak pernah dibuktikan. Bagaimanakah? Loh, itu kan nanti kalau mau bangkit gimana sih? Pada orang itu. Itu kan kalau mau bangkit nantilah pembuktiannya gimana sih Bapak ini? Loh buktinya di zamannya di zamannya Nabi Musa, tulang Elia juga bisa menghidupkan orang mati itu. Ya tapi kalau Bapak nggak percaya, saya bilang kan nggak apa-apa gitu. Saya nggak maksa. Kan lagian ini kan kita Bapak juga. Halo, assalamualaikum. Ya. Balai Salo agama apa? Saya agama Kristen, Bu. Waalaikumsalam. Agama apa? Agama Kristen. Oh, Kristen. Ya. Cek. Halo, cek. Ya, mau berapa Kristen. Pak ceknya Pak? Nah, agama apa? Halo. Saya Kristen, Pak. Kristen. Halo. Oke. Boleh diberikan ke saya kesempatan? Silakan. Ya silakan. Bapak mau percaya nggak kitab Yeskiel itu Pak? Saya belum bisa menjawab dan saya cuma hanya mau menyampaikan sesuatu, Pak. Oh, saya tahu tujuan Anda. Gak usah ngomong, Pak. Silakan dibawa. Udah tahu tujuan Anda. Pak, silakan. Mau sok bijak nggak berlaku, Pak, di sini. Ini room diskusi, bukan room sok bijak atau room curhat. Saya tahu. Saya tidak mau menjawab katanya kan. Saya hanya mau ini. Berarti saya tahu tujuan Anda. Itu. Halo. Ya, silakan. Silakan. Di sini beta saya cuma mau. Boleh satu-satu kakak kita ngomongnya. Mau nanggapi yang mana dulu? Ayo kita diskusi. Diskusi kita ini mencerdaskan anak bangsa, Pak. Ya duluan. Jadi begini Pak. Oh, bukan ke saya ya. Ya silakan Pak Gustip. Enggak. Untuk Pak Alif aja deh. Oh, Bapak dengerin aja. Jadi gimana ini? Enggak. Lanjut. Begini Pak, saya tadi sudah diskusi dengan sebelumnya tapi dia sudah turun. Kita hargai mungkin lobet atau datanya mati habis gitu kan. Lalu datang Pak Arlando. Nah, mungkin Bapak sudah nyimak. Bapak mau nanggapi yang mana gitu? Ya Pak, yang menanggapi tentang yang tadi tentang apa? Di awalnya itu Lukas berapa tadi? Lukas 2 ya? Aduh. Kita balik lagi bisa nggak? Bisa balik lagi. Mau Lukas 2? Iya. Kita balik lagi bisa nggak? Boleh Bapak, balik lagi nggak apa-apa. Di sini nggak kena cas kok. Iya, kita putar balik kakak ke Lukas 2. Silakan Pak, apa yang mau ditanggapi? Putar balik boleh asal jangan diputar-putar isinya. Mari Pak, silakan. Sabar. Aku sabar sekali. Paling sabar tuh Ustadz Alif. Bahkan Ustadz Alif itu nggak bisa marah. Ustadz Alif itu kalau marah, gelap. Udah. Paling sabar tuh Ustadz Alif. Dah. Gak usah kalian suruh Ustadz Alif sabar. Nah. Iya, Lukas 2 itu kalau menurut Islam itu Tuhan udah jawab aja dulu Madohe. Jangan kau alihkan dulu, kau jawab dulu. Jangan lari-lari dulu, selesaikan satu-satu. Apa? Waktu siapa ini? Halo? Waktu siapa? Gak tahu. Saya mau menanggapi Mbak blokir permanen aja yang pertanyaan dari awal tadi. Waduh, ini makin jauh mundurnya Pak. Argonya ketinggian nanti Pak. Itu jangan diundur dulu. Itu Sulit satu-satu. Tadi Pak Gestiu apa Bapak susah sekali sebut namanya Pak. Apa di Lukas 2 itu yang mau ditanggapi apa Pak? Itu Pak tentang apa itu yang tadi yang tadi dengan yang pertama itu orang siapa namanya tadi? Hari ini telah lahir.
Terus bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Jangan dibatalkan. Apa? Apanya yang dibatalkan? Gimana sih? Turun. Pak Gesti, mohon maaf Anda saya turunkan, ganti dulu nama akunnya. Susah kali menyebut nama akun Anda. Ganti dulu nama akunnya kali nama akunnya. Bukan hanya susah nyebut nama, susah kali nangkepnya juga. Iya, kamu manggil apa, Wak, ya kan? Ini Holy May, ini Holy May, ini Holy Kristen ini. Entah apa mau manggilnya, susah kali. Oke, makasih Kak. Iya, silakan itu tanggapin Ustadz Alif. Tadi ngomong apa Ustadz Alif Lukas? Kau kenapa sih Ji naik turun Ji? Ngerecokin host. Entah naik turun. Nanti gue hilangkan tangga baru terasa lu. Aku tadi di sini ketemu orang dari Flores katanya. Hebat kakak. Lanjut. Siapa yang mau nanggapin ini? Poin mana yang mau ditanggapin? Kami tunggu. Ya Lukas 2 ini yang mana? lagi si Yonatan ini ngapain pula dia 2 natur gue sepak juga dia Yonatan 2 natur gak lagi left tadi ku tengok dia. Bang Nandan kena Bennett rasain lu makanya Bennett lu jangan balik aja. Makanya kalau live itu aja aku biar gak kena Bennett. Siapa yang berani Bennett kalau sama aku sepak satu-satu. Mana Patek Ini kembali ke topik. Pak Arlando sudah tidak ada yang mau ditanggapi lagi, Pak? Nyerah. Ini kawan bapak yang baru naik kayaknya baru nyimak, jadi nggak paham poinnya gitu loh. Aku tak tahu kakak. Minta naik lagi lah, bising kau. Minta naik. Naik ke atas bising kau 2 kali kayak gitu. Sekali lagi kau minta naik sampai Lukas 2 tadi Pak Alif. Aduh, gimana ini ditanya poinnya yang mana? Jadi aku bingung. Lukas 2 nomor 11. Iya. Lukas 2 nomor 11. Di situ kan bunyi ayatnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di situ penjelasan yang tadi itu adalah Tuhan. Kan gitu. Apakah abang di sini sepaket? Sepakat. Betul. Oh betul, berarti sepakat ya. Kalau yang lahir itu 2 nih ya, berarti sepaket sama yang tadi kalau gitu. Nah, Tuhan yang lahir itu di ayat 7 itu seorang anak laki-laki. Bapak masih sepakat? Madohe. Iya, berarti Tuhannya Pak Madohe adalah seorang anak laki-laki yang baru lahir, kan gitu? Ya. Kenapa anak laki-laki kan? Iya. Bukan kenapa anak laki-laki. Tuhannya Pak Madohe di Lukas 11 yang baru lahir itu dijelaskan di nomor 7 bahwa dia adalah seorang anak laki-laki, gitu loh. Bahwa memang. Oke, Tuhan Anda yang baru lahir seorang anak laki-laki, ya. Ketika setelah Tuhannya umur 8 hari, maka Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Lukas 2:22 di ayat berikutnya. Iya. Jadi di situ ada berapa Tuhan, Pak? Iya. Jangan banyak yang ngomong, satu-satu lah. Yang ngomong cuma satu. Astagfirullahaladzim. Tetap satu Tuhan. Soalnya ribut tadi. Jadi gini, mungkin saya menjelaskan seperti ini, Pak. Halo? Ini saudara Kristen ada 3. Bisa nggak 3 itu tapi satu pribadi, tujuan gitu? Satu hakikat. Iya. Mungkin saya menjelaskan. Iya, silakan. Ini siapa yang mau jelasin? Pak Madohe dulu gimana nih?
Ya. Sweet dulu. Satu-satu sesama Kristen jangan saling mendahului. Ya, saya jelasin. Oke, Madoe sebelum bicara saya sapa dulu. Kakak Nare, selamat malam, agama apa? Kakak Nare, agama apa? Oke, sekali lagi ya. Kakak Nare, agama apa? Oke. Anda jago typing tapi naik ciut. Silakan turun. Siap, lanjut. Ya, kenapa silakan. Dia kan diserahkan ke Simeon. Soalnya ada Madohe, silakan jelasin. Iya, saya jelasin. Itu sebagai 100% manusia Tuhan Yesus itu. Dia bukan Tuhan berarti sebagai orang Yahudi. Iya, diserahkan kepada siapa? Diserahkannya kepada siapa? Simeon kan. Sudah ada saya bacakan ya. Simeon. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Iya, namanya Simeon yang sambutnya. Loh, maksudnya Tuhannya namanya Simeon? Gimana sih? Simeon. Malah jadi ada dua Tuhan manusianya ini. Aduh, kacau. Satu nama Simeon, satu nama baru Yesus. Tahu. Tuhannya Kristen ada namanya Simeon. Nama baru pula. Ada nama Yesus. Mana kalau yang jelas? Saya jelasin dulu lah, jangan. Oke. Kasih orang kesempatan lah. Aku nungguin Anda jelasin. Simeon itu hamba Tuhan. Kesempatan lah. Kan dia sebagai orang Yahudi. Madohe, maaf gini. Anda harus paham ayatnya. Yesus diserahkan. Gini ya, Yesus yang Anda anggap Tuhan itu ketika dia usia 8 hari diserahkan kepada Tuhan gitu loh, bukan kepada Simeon. Diserahkan kepada Iya. Oke, iya siapa? Tuhan Yesus itu memiliki dua natur. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Main natur-naturan lagi kita. Tuhan orang Kristen. Iya, karena begini Bang. Karena Tuhan orang Kristen tidak jauh seperti Tuhan orang Islam. Tuhan orang Kristen mau menyatakan diri, mau mendekatkan diri supaya umatnya bisa dikenal. Sebentar, Bang Madohe, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Bang Madohe, yang lahir itu di Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya udah, ngapain kita main natur-naturan? Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan, kan gitu. Iya, pakai logika lah kamu. Ya abang pakai logika lah. Itu kan kitab Anda. Gimana sih? Kenapa aku yang disuruh pakai logika? Sebagai Tuhan yang lahir di bangsa Yahudi, jadi dia pakai adat Yahudi, bodoh. Iya, abang kan cerdas tuh, Bang Madohe. Ya. Anda kan cerdas. Ya. Yang baru lahir itu siapa? Ya. Yang cerdas pasti terima Tuhan Yesus. Iya, saya tanya, yang lahir itu Tuhan atau bukan? Saya balik nanya, kamu pakai kalender apa sekarang? Saya tanya. Kamu kan pakai kalender Masehi. Saya nanya apa pula ke kalender? Yang bisa melampaui akal waktu dan ruang dan waktu. Nggak usah pakai kalender Masehi kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus itu. Yang lahir itu Tuhan atau bukan? Itu konsepnya. Itu konsepnya. Pak Madohe, saya izin jelasin dulu Pak Madohe. Iya, saya jelasin. Tuhan sebagai manusia. Tuhannya orang Kristen. Adalah manusia berarti. Iya. Nah, Tuhannya orang Kristen yang manusia itu ketika berumur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Betul? Iya.
Nah, iya, dia kan orang Yahudi. Dia pakai adat Yahudi, bro. Iya, Tuhannya Anda yang manusia itu diserahkan kepada Tuhan yang mana? Tuhannya manusia itu diserahkan kepada hamba Tuhan, mewakili Tuhan yang di dunia. Kok kepada hamba Tuhan? Tuhan itu Anda kan, yang baru lahir. Kan dalam arti nyunat. Dengerin bang. Tuhan Anda yang baru lahir, yang dinamakan Yesus itu, ketika baru 8 hari, diserahkan lagi kepada Tuhan. Iya, karena pemahamannya begini. Karena dia lahir dari bangsa Yahudi. Dia mengikuti bangsa Yahudi. Kok bangsa Yahudi? Dari Bunda Maria kok bangsa Yahudi sih? Bunda Maria kan orang Yahudi, bro. Bunda Yusuf sama Maria itu orang Yahudi asli loh. Yang ada badaknya. Hah? asli lo. Bukan ke situ poinnya, Bang. Dia itu baru lahir. Kan Anda Tuhan, kan keyakinan Anda dia itu Tuhan. Nah, Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Ke rumah Tuhan. Kamu baca baik-baik, ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu ada hamba Tuhan. Anda baca Lukas 2 nomor 22, coba baca. Coba kamu yang baca. Makanya baca dari awal, makanya biar kamu mengerti. Jangan dari tadi saya dari awal. Lukas 2 nomor 7, 11. Lukas 2. Kalau baca Alkitab itu baca, dia berkesinambungan, bukan kayak kamu apa? Orang tahu yang benar. Coba baca Lukas 2:22-nya dibaca, Bang. Ya, kamu perserahkan apa? Yesus. Kamu perserahkan Tuhan Yesus bukan Allah gitu. Topiknya kan ke situ kamu. Loh.